Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku petani porang yang kami banggakan, baik yang lama maupun yang masih baru saja pemula. Kali ini kami masih berada di lahan porang, tapi lahan ini istimewa, artinya lahan kami persiapkan untuk uji coba tanam spora tanpa naungan. Nah, ini mungkin agak istimewa sahabat-sahabatku, agak aneh karena biasanya hampir kawan-kawan semua, saudara-saudara kita kalau tanam porang dengan biji bunga spora itu biasanya memakai naungan, memakai paranet. Nah, kali ini uji cobanya mantap sahabat-sahabatku, tanpa naungan sama sekali, tanpa paranet sama sekali. Yuk kita lihat prosesnya seperti apa. Nah, tapi jangan ketinggalan di subscribe dulu ya bagi yang belum. Like dan komen biar serta aktif terus. Anda selalu mendapatkan notifikasi video-video dari kami dari channel Abi Petani Porang. Yuk kita lihat seperti apa. Baik, ini sahabat-sahabatku petani porang, kondisi keadaannya lahan yang saat ini. Ini Pak E baru sibuk lah apa Pak? Lah napa sibuk? Kasih pupuk ini Pak. Pupuknya pupuk apa? Pupuk Poska sama ya sama NPK biru Pak. NPK biru. Ini Ya, hanya sekedar untuk perangsang ya? Ya ini biar pertumbuhannya cepat Pak ini Pak. Ya katanya biar pertumbuhannya lebih cepat. Alhamdulillah cukup luar biasa. Iya makasih Pak ya. Oke Pak. Nah, berlanjut ini sahabat-sahabatku petani porang, perlu Anda ketahui bersama bahwa ini lahan itu tadinya sudah jadi, setengah jadi, ditutup karena ada kohe sapinya sekitar 1,5 truk ditutup ya. Lahan hanya selebar ini saja, kita kasih kohe sapi 1,5 truk, luar biasa karena memang lahan ini lahan perkampungan sahabat-sahabatku petani porang, banyak sapi di sekitarnya ini sehingga kohe sapi ini tidak terlalu sulit. Nah, dan sudah barang tentu sudah kami fermentasi. Nah, ini prosesnya sebetulnya lahan ini sudah jadi tadi ya, sudah bagus, ditutup, di jorder dulu, terus dicangkul, pertama dikasih pupuk kohe sapi, terus ditutup. Nah, dikasih dolomit di awalnya. Nah Pak, ini kok masih ada dolomitnya lagi? Ini gara-gara tadi di eker-eker ayam sahabat-sahabatku petani porang. Gulutan sudah jadi, kalau ada ayam itu akan akan kocar kacir lagi. Nah, oleh bapak-bapak ini ada ilmunya supaya ayam ini ternyata takut ya, tidak mau kembali lagi. Ini cukup dikasih dolomit lagi. Nah, dengan ada putih-putih seperti ini ternyata para ayam-ayam ini lantas lari tunggang langgang, tidak mau kembali lagi. Ini aneh ini, saya sendiri baru kagum, baru tahu ya, sangat-sangat cukup unik. Nah, uji coba tanam spora tanpa naungan sahabat-sahabat petani porang. Ini memang baru pertama kali tanpa ada naungan. Ini juga uji coba sekaligus juga ngudoroso. Sebetulnya ya, dua-duanya sahabat-sahabatku petani porang. Ngudorosonya karena memang dananya sudah tipis ini ya, sehingga kami beranikan diri tanpa memakai naungan sama sekali. Ini rencananya besok kita tanami spora, tapi kita tarik dengan mulsa. Nah, rencana tanam spora itu menyiapkan semai spora dulu sahabat-sahabatku. Nah, semai spora biji bunga ini sudah kami lakukan kemarin ya, sudah selesai, bahkan hari ini sudah sama tunas, ada yang tunas 21 sampai 2 cm, sudah panjang-panjang. Dan untuk menyiapkan semai biji spora bunga itu cukup sangat simpel sahabat-sahabatku petani porang. Dengan cara saya itu cukup spora kita rendam, kami rendam selama 6 jam sahabatku. Kita rendam di kom selama 6 jam, terus dientas begitu saja, terus ditaruh di tempat, ditaruh di tempat timba, dan timbanya kami tutup dengan kain basah.
Itu aja hasilnya sudah cukup luar biasa. Nah, mungkin ada pertanyaan, Pak, kok 6 jam itu mengandung rahasia seperti apa? Sebetulnya kami tidak tahu, sahabat-sahabatku. 6 jam itu hanya malakah saja. Dulu-dulunya bapak saya kalau mau menyemai biji apapun itu biasanya direndam selama 6 jam. Nah, itu yang terjadi, direndam selama 6 jam. Misalnya biji melon, ya itu juga direndam selama 6 jam, kedelai dan yang lain-lain. Itu setelah itu dientas, lantas ditaruh di tempat yang terjaga basahnya, lembabnya. Nah, ini kemarin kami taruh di dekat dengan kamar mandi. Ternyata sahabat-sahabatku petani porang, hasilnya cukup luar biasa, mengejutkan. Semuanya tumbuh, ya semuanya tumbuh tunas, dan itu bisa dilihat di video yang kemarin. Itu sahabat-sahabatku petani porang, cara menyemai gampang sekali. Nah, ketika gulutan-gulutan seperti ini sudah jadi sahabat-sahabatku, ini memang semainya juga sudah tumbuh sempurna, tumbuh bagus. Gulutannya juga sudah prosesnya cukup luar biasa apik. Nah, uji coba tanam spora memakai mulsa. Ini juga sahabat-sahabatku petani porang. Sebetulnya menurut saya yang terbagus itu dengan mulsa jerami ya. Dengan mulsa jerami itu cukup akan terjaga bagus. Nah, cuman kali ini kami sudah terlalu pesen mulsa 8 gulung ya, dengan ukuran lubang yang berbeda, sehingga iman-iman kalau tidak kita manfaatkan sebaik-baiknya. Itu baiknya memang pakai jerami saja, karena jerami itu kalau dipakai untuk bibit kecil, bibit spora, itu kenapa bagus? Karena mereka bisa rapat dan bisa ternaungi dengan adanya jerami-jerami tersebut sebelum dia tumbuh tinggi. Itu yang kesekian kalinya. Nah, untuk ini menutup ini sahabat-sahabat petani porang, ini harus ditutup. Yang terakhir ini nanti setelah selesai gulutan-gulutan ini ditutup dengan untuk mencegah dengan apa sajalah, pagar ya, pagar biasanya pakai pagar itu dengan pakai pagar yang ada di pinggir itu, pagar apa namanya, jaring-jaring ya, biasanya pakai jaring-jaring. Tapi ini ada inovasi baru biar tidak dieker-eker ayam, cukup ditutup dengan dolomit sahabat-sahabatku petani porang, karena ayam itu memang bahaya. Ayam itu bahaya dalam tanda petik, bisa menghancur leburkan, meluluh lantakkan gulutan-gulutan yang sudah ditanami dengan spora. Hati-hati sahabat-sahabatku petani porang kalau memang Anda semua tanam di dekat dengan lahan kampungan. Nah, itu yang terakhir sahabat-sahabatku, ingin kami sampaikan pesan bahwa ini ada semacam pembedaan. Ingin kami bedakan uji coba ini antara tanam katak yang sebelah sini kami tanami katak, yang sebelah barat ini nanti kami tanami spora. Nah, seperti apa dalam satu tempat itu berbeda-beda antara spora dengan biji dengan katak. Nah, meskipun ini katak juga katak terkecil, hasilnya nanti endingnya atau finishnya seperti apa, baik yang dari katak atau baik yang dari spora, bisa langsung dibuktikan di lahan tersebut. Nah, itu sahabat-sahabatku petani porang, sekiranya informasi yang cukup penting kami sampaikan. Semoga saja nanti berhasil dan proses ini akan terus kami kawal. Proses ini setelah kami tanam dengan mulsa, besok proses tanam mulsa, terus langsung ditaju, ditanami dengan spora, akan kami video untuk membuat percontohan, karena memang ini lahan dekat dengan rumah dan kami untuk mengupload sebuah video ini tidak kesulitan, sangat gampang ketika kami sibuk sahabat-sahabatku, bisa sore, bisa pagi, bisa siang, karena hanya di belakang rumah, di belakang gudang ini. Baik sahabat-sahabatku petani porang, kiranya cukup sekian dan terima kasih. Tak lupa kami doakan semoga Anda selalu tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu mendapatkan limpahan rezeki, karunia sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Cukup, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.